Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kelas 4. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kelas 4 yang smart, kreatif, sportif, dan religi. Sebelum kita belajar hari ini, Bunda harap teman-teman sudah sarapan dan mengerjakan salat duhanya. Yuk kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman bisa mengetahui dari video pembelajaran ini untuk menentukan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Serta melalui video pembelajaran ini, teman-teman juga mampu menjelaskan manfaat dari kerjasama dan keberagaman. Lalu, tujuan kita selanjutnya adalah supaya teman-teman dapat menunjukkan sikap perilaku dalam menjaga kerukunan antar penganut agama. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran pertama dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia. Bunda harap teman-teman sudah mempersiapkan buku paket tema 4. Kita buka bukunya di halaman 61. Yuk kita membaca terlebih dahulu bacaan yang ada di halaman 61. Berjudul Gotong Royong Memperbaiki Jembatan. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita review kembali ya, agar kalian lebih memahaminya. Nah, sekarang pada teks ini, teman-teman tahu tidak teks ini ada berapa paragraf? Nah, di teks yang berjudul Gotong Royong Memperbaiki Jembatan, ternyata ada 6 paragraf. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Setiap paragraf ditandai dengan adanya tanda yang menjorok ke dalam. Awal penulisannya lebih menjorok ke dalam. Kita lihat di sini ada 6 paragraf. Paragraf yang pertama, tulisan di awalnya menjorok ke dalam. Lalu paragraf yang kedua, teman-teman bisa lihat nomornya. Dan paragraf yang ketiga, paragraf yang keempat, kelima, dan keenam. Semoga teman-teman bisa mengetahui paragraf di dalam bacaan. Sekarang kita akan mereview kembali mengenai gagasan pokok. Masih ingatkah kalian gagasan pokok adalah ide pokok yang merupakan ide dasar pengembangan dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok diwakili oleh kalimat utama yang biasanya ada di awal kalimat. Selanjutnya, gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung ini dapat kita temui di mana, yaitu setelah kita menemukan gagasan pokok atau kalimat utama. Yuk kita simak contoh dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Teman-teman perhatikan paragraf yang sudah ada di video pembelajaran ini. Nah, ini adalah satu paragraf di mana ada perbedaan warna. Warna yang hijau toska merupakan gagasan pokok dan warna yang kuning merupakan gagasan pendukung. Mari simak penjelasannya, di mana gagasan pokoknya ada di kalimat utama, yaitu di awal kalimat dalam sebuah paragraf. Ingat, setiap satu paragraf ada satu gagasan pokok. Dan tulisan yang berwarna kuning merupakan gagasan pendukung. Di sini terdapat 2 kalimat yang merupakan gagasan pendukung atau bisa disebut gagasan penjelas. Sekarang kita simpulkan bahwa satu paragraf ini ternyata ada 3 kalimat, di mana satu kalimat yang merupakan kalimat awal adalah gagasan pokok dan juga kalimat utama. Dan 2 kalimat lainnya merupakan gagasan penjelas atau pendukung.
Ingat ya teman, setiap kalimat ditandai satu kalimat dengan adanya tanda titik di akhir kalimat tersebut. Sekarang teman-teman membaca kembali bukunya di halaman 67. Kita baca bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Nah, setelah teman-teman sudah membaca bukunya, teman-teman dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan yang berjudul Kerjasama dalam Keberagaman. Di sini, teman-teman hanya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga dan paragraf kelima. Tuliskan dalam bentuk tabel di buku tulismu. Pastikan teman-teman sudah tahu ya untuk menentukan di mana paragraf 3 dan di mana paragraf 5. Pembahasan berikutnya kita masuk ke materi PPKN. Nah, kita amati gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Pasti teman-teman sudah tahu. Mereka sedang membersihkan lingkungan dengan bekerja sama. Nah, mereka sedang bekerja sama, namun mengapa hal itu harus dilakukan dengan bekerja sama? Untuk lebih mengetahuinya, kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah teman, bekerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya, pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan lebih cepat selesai. Kerjasama juga dapat menciptakan kerukunan antar warga, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat seperti bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan agar lingkungan kita terhindar dari penyakit. Serta contohnya dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar biasanya ikut serta dalam melakukan ronda malam bersama warga. Nah, teman-teman pasti punya banyak contoh dari kerjasama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah kalian. Sekarang, kerjasama juga merupakan contoh dari kebersamaan dalam keberagaman. Mengapa? Karena dalam bekerja sama dengan sekelompok orang, kita memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda, tapi satu tujuan, yaitu tujuan bersama. Nah, untuk mengetahui keberagaman apa saja yang ada di negara kita, yuk simak kembali penjelasan berikut ini. Nah, Indonesia salah satu negara yang memiliki banyak keragaman. Apa saja keragamannya? Keragamannya yaitu keragaman suku bangsa, lalu keragaman dalam berbahasa, keragaman dalam berbudaya, dan keragaman dalam agama. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang salah satunya keragaman dalam beragama. Penduduk Indonesia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Masing-masing keyakinan memiliki hari besar keagamaan. Meski terdapat beberapa agama di Indonesia, para penganutnya seperti kita hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kerukunan umat beragama di Indonesia patut disyukuri dan dijaga. Nah, bagaimana caranya hal ini dapat kalian lakukan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu mengembangkan rasa toleransi atau saling menghormati baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Menghormati perbedaan yang ada.
tidak menjelek-jelekan atau tidak saling mengejek agama lain. Berbicara sopan dan bertata krama dengan baik kepada siapapun. Tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Diingat ya teman-teman, ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Agama berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari sila pertama Pancasila. Teman-teman tahu kan bagaimana bunyi sila pertama dalam Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan agama serta kepercayaannya. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kerjasama punya manfaat yang salah satunya untuk menciptakan persatuan, kesatuan antar bangsa, serta kerjasama juga merupakan bentuk dari keragaman di negara Indonesia. Karena kita punya latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Namun, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap saling menghormati dalam keberagaman tersebut agar selalu tercipta kerukunan. Terima kasih teman-teman kelas 4. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya kerjakan latihan yang Bunda Guru berikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.